Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mem. Oke, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, ya. Oke, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang ketiga di teori ekonomi, ya. Saya akan membawakan materi hari ini adalah struktur pasar. Ya, materi ketiga dalam mata kuliah teori ekonomi. Oke, eee, oke, udah kameranya udah on semua, berarti bersemangat untuk mengikuti pertemuan kita hari ini ya. Oke, wait ya. Oke, eee, sebelum kita memulai untuk materi hari ini tentang struktur pasar yang bisa dilihat pada slide berikut. Tuh ya, dibagikan slide-nya. Udah kelihatan slide-nya belum? Belum, Mem. Oke, sebelumnya menunggu slide-nya muncul, saya absen ya. Anissa? Anissa hadir? Saya, Mem. Oke. Kemudian Dava? Dava hadir? Ada Dava, Elma, Winnie, Ikra, Nadia, Sri, Rizky, dan Hilmi ya. Oke. Tunggu ya, belum ter-share slide-nya. Salah? Oke. Ya, di pertemuan 3 kita membahas tentang struktur pasar. Nah, struktur pasar itu untuk materi hari ini adapun CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya itu diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan ya. Siapa tadi? Ada yang mau bertanya? Enggak? Saya lanjutkan ya. Adapun CPMK pada materi kita hari ini adalah di mana nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar struktur pasar, kemudian mampu membedakan jenis struktur pasar dan mampu menganalisis dampak struktur pasar terhadap perilaku produsen dan konsumen. Ya, oke, itu CPMK kita hari ini. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, saya mau tanya dulu nih, saya mau review tentang pertemuan kita minggu lalu. Masih ingat pertemuan kita minggu lalu apa? Si Mem. Siapa itu yang tadi yang jawab? Rian. Saya, Riansa. Riansa. Tentang apa Riansa? Riansa bisa jelaskan sedikit tentang materi kita minggu lalu? Minggu lalu tuh kita membahas tentang teori demand dan supply. Demand yang Demand. ada demand.
adalah fungsi yang menunjukkan berbagai jumlah produk yang diminta dalam waktu tertentu. Sedangkan supply adalah fungsi yang menunjukkan berbagai jumlah produk yang dijual dalam berbagai tingkat harga, Mem. Oke. Itu saja, Rian. Iya, Mem. Oke, terima kasih ya. Baik, kita lanjut struktur pasar ya. Nah, sebelum saya masuk juga nih ke materinya, ada yang tahu nggak definisi pasar itu apa menurut kalian? Izin lagi, Mem. Rian lagi nih. Wah, Pasar itu kayak suatu tempat jual beli, Mem, antara konsumen dengan pelanggan, Mem. Antara penjual dan pelanggan maksudnya, Mem. oke, hampir saja ya antara penjual dan pelanggan. Oke, oke. Kalau Rian bilang itu adalah tempat keberadaan dari penjual dan pembeli, teman-temannya yang lain ada yang bisa sebutkan nggak? Secara sederhana aja, apa itu ciri-ciri pasar? Izin, Mem. Sri. Oke, Sri. Ciri-ciri pasar itu banyak penjual, Mem. Banyak pembeli, ada produk, ada artinya juga, Mem. Oke, terima kasih. Oke, berarti secara sederhana kalian sudah memahami apa itu pasar dan bahkan pasar ini adalah bahasa yang sangat familiar digunakan oleh masyarakat sehari-harinya ya. Oke, kita lihat ya secara theoretical. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memperjualkan sumber daya, baik itu berupa barang maupun jasa. Jadi tidak hanya berbentuk produk atau barang yang namanya jual beli itu, dan pasar pun tidak hanya berbentuk yang namanya berbentuk produk barang saja, jasa pun itu turut diperjualbelikan. Nah, jadi inti sarinya interaksi utama dalam pasar itu melibatkan permintaan atau demand seperti yang dijelaskan Rian tadi dan penawaran yang disebut Rian tadi sebagai supply. Jadi kalau permintaan itu dari sisi kita sebagai konsumen, penawaran itu dari sisi penjual, gitu ya. Oke, nah slide berikutnya ini membahas tentang fungsi-fungsi pasar, yaitu menetapkan nilai barang dan jasa, mengorganisir produk secara efisien, mendistribusikan barang dan jasa ke konsumen, melakukan pembagian sumber daya, sampai menyediakan barang dan jasa untuk masa depan. Karena dikatakan untuk masa depan, karena terkadang yang dibeli itu bukan barang yang akan dipakai pada hari itu juga. Kalian tentu sering dengar dengan istilah masyarakat umum itu adalah barang stok, ya kan? Kadang membelinya itu tidak untuk dipakai hari itu juga, tapi untuk sebagai ketersediaan produk atau ketersediaan barang. Itu dianggap juga sebagai menyediakan barang dan jasa untuk masa depan atau lebih lama lagi pemakaiannya. Oke? Nah, di slide berikutnya ada jenis pasar berdasarkan bentuk kegiatannya. Jadi, pasar itu tidak identik dengan pasar tradisional saja. Tidak identik dengan pajak simpang limun saja. Karena pasar itu macam-macam bentuknya. Baik dibedakan berdasarkan bentuk kegiatannya, terus nanti berdasarkan jenis transaksinya, itu ada pembagiannya ya. Nah, kalau jenis pasar berdasarkan bentuk kegiatannya itu dibagi dua. Ada pasar nyata, ada pasar abstrak. Ya, pasar nyata itu adalah tempat diperjualbelikannya barang secara langsung. Secara langsung. Contohnya ada pasar tradisional, ada swalayan, minimarket, dan lainnya. Nah, kalau pasar abstrak adalah transaksi yang dilakukan tidak secara langsung.
melainkan melalui media online, kemudian sekarang juga udah lagi booming-booming yang namanya pasar saham, valuta asing. Nah, itu bentuk dari pasar abstrak. Nah, di slide berikutnya kita menjelaskan tentang jenis pasar menurut cara transaksinya, yaitu dia ada namanya pasar tradisional, ada pasar modern, ya. Kalau pasar tradisional itu dia menjual, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Yang sering kalian lihat kan di pasar tradisional kan, dilakukan secara langsung. Pasar tradisional juga tidak hanya identik dengan pasar sayur mayur. Kalau kalian pergi misalnya ke pasar Sambu atau Olimpia yang mereka menjual produk pakaian, kan di sana ada tawar-menawarnya juga kan? Kan boleh kita tawar-menawarnya juga di sana. Nah, jadi tradisional ini tidak identik dengan hanya pasar sayur mayur atau ikan, tapi juga segala sesuatu pasar yang di dalamnya kita bisa melakukan tawar-menawar secara langsung. Ya. Nah, di kebalikannya ada pasar modern, yaitu pasar yang sifatnya barang yang diperjualbelikannya itu dengan harga yang sudah dibanderol, sudah ada. Nggak bisa kita tawar-menawar lagi. Pilihannya beli atau tidak. Jadi nggak ada istilahnya nanti pembelinya penjualnya ngebujuk kita, terus kita nawar, itu nggak berlaku di pasar modern ya. Tentunya kalian sudah tahu lah di mana itu tempatnya, di mall, plaza, tempat modern-modern lainnya, di kafe, dimanapun itu ya. Nah, kemudian ada lagi jenis pasar menurut jenis barangnya ya. Beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang saja. Misalnya apa? Ada pasar hewan, ada pasar sayur, pasar buah, pasar ikan, dan pasar daging, serta pasar loak. Juga ada kalau sekarang, ada juga pasar monja atau pajak melati gitu ya, sering dengar ya. Nah, hanya ada di Medan yang namanya pasar ikan, tapi jualnya adalah kain. Pernah ke pajak ikan? Yang isinya penjualnya kain, penjual kain? Pernah Mem, tapi sekali aja. Sekali aja. Kok sering-sering habis duit kita ya Rian? Iya Mem. Nah, jadi kalau berdasarkan jenis barangnya, berarti dia lebih kepada barang-barang yang homogen. Dalam satu pasar itu hanya menjual satu jenis barang saja dan sifatnya homogen. Nah, kalau jenis pasar menurut keleluasaan distribusi ada namanya pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, pasar internasional. Kalau yang lebih kecil lagi dari jenis keleluasaan distribusinya itu ada pasar lokal ini lebih kecil lagi turunannya, kita sering sebut, kalau orang Medan sering sebut adanya adalah pekanan. Pekanan itu kan dia tidak setiap hari. Ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali. Kenapa seperti itu? Itu terkait dengan distribusinya. Karena mereka yang datang berjualan di situ bukan dari daerah sekitar tempat pasar itu berada. Mungkin mereka jauh jaraknya dari pasar itu. Jadi untuk mobilitas mereka setiap hari datang ke pasar itu kalau untuk berjualan tidak memungkinkan. Sehingga yang dilakukan adalah berjualan secara pekanan. Itu lebih kecil lagi dari pasar lokal, ya. Kemudian selanjutnya klasifikasi pasar lainnya. Ada pasar menurut jenis barang ya, sudah saya dijelaskan lagi. Kemudian selanjutnya menurut jenis pasar berdasarkan struktur ya. Ada 4 nih. Wajib kalian ketahui dan kalian pahami. Ada 4 jenis pasar. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Ya.
Nah, apa saja itu pengertiannya? Yuk kita lihat. Nah, ini saya buat di sini ada sketsa ya, secara sederhana bahwa inilah perbedaannya antara pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Ya, ini sederhana. Nah, kita lihat penjelasannya. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Ciri-cirinya, jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Jumlah perusahaan atau jumlah penjual sangat banyak. Produk atau barang bersifat homogen atau mirip-mirip atau hampir sama. Kedudukan satu perusahaan atau satu penjual dalam pasar itu sangat kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Artinya apa? Eh, harga yang berlaku di pasar itu tentu hampir semua sama dan bahkan sama harganya. Misalnya, pedagang A jual seikat bayam 5.000. Nah, secara dominan, maka harga yang berlaku di pasar itu terhadap bayam adalah 5.000. Jika ada yang menjualnya di bawah harga itu, tentu satu, mungkin dia nanti akan mendapat komplain dari pedagang yang lain kenapa dia menjual dengan harga yang lebih rendah. Atau yang kedua, mungkin dia akan mengurangi jumlah besarnya ikatan dari harga 5.000 di tempat lapak sebelah. Kenapa? Karena rata-rata pemasok ke dalam pasar itu kan sama. Cuma pedagang yang membeli eceran itu, ya mereka membelinya tidak pakai satu bal gitu kan. Kalau lain lagi kalau ke pasar induk. Kalau kalian pernah dengar pasar induk. Kalau ke pasar induk itu harus belinya banyak. Partai-partai besar. Malah kalau kita belinya dalam partai kecil, harganya lebih mahal. Ya. Oke. Kemudian apa? Produsen dan konsumen memiliki informasi yang sempurna. Nggak ada yang ditutup-tutupi harga di dalam pasar persaingan sempurna. Semua transparan. Karena apa? Produknya hampir sama, harganya juga hampir sama. Dan bahkan sama harganya. Kenapa? Karena dia adalah pasar persaingan sempurna. Nah, setiap perusahaan atau setiap pedagang bebas keluar masuk, tidak ada klasifikasi atau tidak ada kriteria-kriteria untuk menjadi pedagang di situ. Siapa saja boleh berdagang. Asalkan mungkin yaitu menyewa lapak, mungkin gitu ya. Tergantung kebijakan masing-masing pasar. Selanjutnya ada karat competition, monopolistik, monopoli. Selanjutnya lagi pasar persaingan sempurna, ya. Ciri-cirinya, contohnya apa? Yang homogen adalah pasar hasil-hasil pertanian, ya. Pasar-pasar hasil pertanian termasuklah pasar pajak simpang limun itu termasuk. Rata-rata kan hasil pertanian dan perikanan di situ kan hampir sama semua. Mau kita pergi ke pajak Gambir Tembung pun, ya tetap ada bayam, tetap ada kangkung, tetap ada yang namanya tahu dan sebagainya. Ya. Selanjutnya kita melihat pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Selanjutnya, kalau di dalam pasar monopoli ini, ciri-cirinya adalah hanya memiliki satu penjual. Namanya monopoli, menguasai. Berarti hanya ada satu. Ya, penjual lain tidak mampu, bahkan akses untuk memasuki pasar itu sangat-sangat ketat. Dan biasanya itu berkaitan dengan pemerintahan. Contohnya apa? Perusahaan apa yang ada di pasar monopoli? Contohnya ada PLN, ada Pertamina, ada Kereta Api. Itu kan perusahaan-perusahaan yang hanya mereka yang memproduksi produk itu kan? Untuk sampai saat ini. Untuk sampai saat ini tenaga listrik ya hanya PLN yang punya.
Nggak tahu ya next time-nya akan ada perusahaan asing, kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini monopoli terhadap kelistrikan itu adalah PLN. Terhadap perminyakan dan gas itu adanya di Pertamina. Untuk transportasi jalur kereta api itu adanya di PT Kereta Api. Ya. Selanjutnya kita akan lihat pasar monopolistik, yaitu pasar persaingan dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan pedagang eceran. Misalnya jasa salon, angkutan, toko obat, apotik, kelontong, dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi ada pasar kita lihat dulu ya ciri-ciri pasar monopolistik, terdiri atas banyak penjual dan banyak pembeli. Ya, barang yang dihasilkan sejenis hanya corak yang berbeda. Seperti salon yang dicontohkannya tadi. Kan banyak tuh tempat salon, tapi ada yang membuat orang kembali lagi ke salonnya itu. Ke salon yang dia sukai. Kenapa? Mungkin guntingannya lebih bagus, atau smoothing-nya lebih rapi, atau makeupnya lebih natural. Pokoknya adalah perbedaan coraknya. Adalah ciri khasnya. Kemudian apa? Terdapat banyak penjual yang besarnya hampir sama sehingga tidak ada penjual yang menguasai. Salon, toko obat yang seperti yang contoh slide sebelumnya kan tidak ada yang menguasai kan. Tidak ada yang hanya apotek ini nih yang punya obat paracetamol. Tapi semuanya punya. Hanya mungkin namanya beda-beda. Ada Samol, ada macam-macam ya, apalagi ya paracetamol itu ya. Ada vitamin-vitamin banyak yang lainnya. Pokoknya hanya membedakan corak. Coraknya itu dalam hal apa? Mungkin packaging atau komposisi yang di dalamnya, tapi esensinya tetap. Kemudian penjual mudah menawarkan barangnya di pasar, penjual mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan dan mempengaruhi harga pasar, dan adanya peluang untuk bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual. Tinggal bagaimana kalau dalam pasar monopoli ini, tinggal bagaimana penjual itu mampu mengemas dan membuat konsumen menjadi nyaman dan mau kembali lagi. Ya. Selanjutnya kita ada pasar oligopoli. Adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu. Sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Ya kan? Contohnya apa? Contohnya kita bisa lihat nih, dan ada ciri-ciri lagi nih dari pasar oligopoli ini. Selanjutnya, hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Produk-produknya berstandar atau udah ada ketentuannya, kemudian kemungkinan juga ada penjual lain yang masuk ke dalam pasar atau pedagang baru itu masih terbuka, tidak ada penutupan akses, semuanya bebas ya. Kemudian peran iklan sangat besar dalam penjualan produk di pasar oligopoli ini. Contohnya apa? Perusahaan mobil, sepeda motor, rokok, industri-industri telekomunikasi, kemudian perusahaan-perusahaan bangunan yang jual bahan-bahan bangunan, itu kan mereka harus bermain sama yang namanya iklan. Untuk apa? Untuk membuat merek mereka diketahui oleh banyak konsumen atau calon konsumennya. Kalau tadi pasar persaingan sempurna nggak perlu ada iklan-iklan kan? Kita tanpa iklan mereka kita langsung datang ke pasar itu, kita langsung datang ke pajak untuk belanja. Tapi kalau di oligopoli ini, karena dia menjual barang-barang yang sudah berstandar, walaupun mereknya berbeda, tapi tetap namanya sepeda motor, ya rodanya 2. Ya kan? Tetap yang namanya perusahaan rokok
ya tetap dia dihisap walaupun pape, ya kan? Tetap dia dihisap juga, tetap dia juga apa sih namanya, Nak? Berasap. Nah, tinggal apa yang dilakukan, bagaimana mereka bisa menggunakan iklan sebagai media mereka untuk meningkatkan omsetnya, ya. Oke. Untuk pasar oligopoli, nah, oligopoli ini juga kita bisa bagi 2. Kita, dibagi atas 2 bagian, yaitu oligopoli dengan kerjasama dan oligopoli tanpa kerjasama, ya. Nah, itu oligopoli dengan kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi, ya kan? Kemudian kalau oligopoli tanpa kerjasama apa? Yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. Jadi nggak seperti oligopoli melakukan kerjasama, misalnya nih, dulu eh, antara Toyota dan Daihatsu itu kan berasal dari satu pabrik, kalau kalian pernah tahu. Nah, tapi seiring perkembangan zaman dan seiring dengan pertumbuhan margin keuntungan, maka mereka bersepakat untuk berpisah berpisah walaupun ya masih dalam satu naungan gitu ya. Yang satu namanya Toyota, ya satu namanya Daihatsu. Kalau dulu dia Toyota Daihatsu namanya. Nah, tapi kenapa? Karena ada kesepakatan di antara mereka melakukan kerjasama, baik dalam hal penentuan harga suku cadang misalnya ya, kalau di industri mobil, maupun jumlah produksi, membuat mereka berkecimpung di dalam oligopoli dengan kerjasama. Ya, ya kalau oligopoli tanpa kerjasama ya berarti pasar atau perusahaan itu ya berjalan sendiri-sendiri dengan visi misinya sendiri, dengan goals atau target-target penjualannya masing-masing. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya dalam pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.